Setelah itu, nama saya diblokir, di blacklist semua di wilayah Lampung karena saya udah dapat 2 kali panggilan pada saat itu. Shalom saudaraku terkasih, perkenalkan nama saya Apul. Kita berjumpa dalam program Moving, Motivation, and Living. Saudaraku, saya terpaksa merantau ke Jakarta karena keadaan. Di tempat kelahiran saya di Lampung, saya dulu ketika saya muda melakukan kesalahan. Saya harus pergi karena pada saat bekerja, waktu itu di Lampung, saya ikut demonstrasi di perusahaan saya. Akhirnya setelah itu, nama saya diblokir, di blacklist semua di wilayah Lampung karena saya udah dapat 2 kali panggilan pada saat itu. Tapi nama saya diblokir karena ada teman saya kasih tahu. Jadi semua orang yang pada saat itu ikut demo, pada saat itu May Day, selamanya di blacklist. Saya nggak punya pilihan lagi, saya harus pergi merantau. Saya harus pergi merantau ke Jakarta, nggak punya bekal, nggak punya keahlian, nggak punya ilmu. Saya yang pendidikan SLTA, saya nggak punya ilmu. Merantau ke Jakarta, semua saya lakukan. Akhirnya memilih pekerjaan sebagai tenaga security. Bukan 1 tahun, 2 tahun, tetapi 7-8 tahun sebagai security. Dari mulai dijaga sekolah, proyek, kemudian di hotel, di bank, semua sudah saya lakukan. Akhirnya di titik balik itu, saya di terakhir setelah di bank swasta itu, saya mengalami kejatuhan. Perusahaan yang tempat saya bernaung waktu melakukan pengurangan. Saya udah berpisah dengan anak istri saya. Anak istri saya udah saya tinggal di kampung semua. Saya di Jakarta sendirian. Saya mau tidak mau saya harus putar otak. Saya sudah berkeluarga, saya punya anak. Akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk sekolah lagi. Waktu itu mengambil program kapal pesiar, teman saya yang ngajak. Saya pikir ya udahlah saya lakukan itu, saya coba ambil kesempatan itu. Saya melakukan itu kerja malam, jaga di rumah bos saya, pagi saya kuliah. Jadi saya sambil kuliah, sambil kerja selama 6 bulan. Saya tidur 2 jam tiap hari. Terus kemudian pada saat itu setelah program itu selesai, saya 6 bulan, harusnya 6 bulan lagi dititipkan saya di salah satu hotel berbintang di kawasan Jakarta Pusat. Harusnya 6 bulan waktu itu programnya, tapi 3 bulan pertama saya ditawari sebagai staf di situ. Hal yang nggak pernah saya impikan. Dari waktu itu saya pikir dapat iming-iming yang nggak pernah saya impikan. Saya dapat bekerja di Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Hal yang selama ini saya impikan selama sebagai tenaga security. Karena sebagai tenaga security saya nggak bisa libur di Sabtu dan Minggu. Kerinduan saya untuk melayani Tuhan besar, tapi kesempatan tidak ada. Saya gumulkan itu setiap hari. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong, Tuhan tunjukkan dengan cara yang nggak bisa kita mengerti sebagai manusia. Akhirnya saya udah sebagai staf di situ, sebagai asisten purchasing pada saat itu. Kemudian setelah beberapa bulan, saya ngomong sama istri saya, diskusi dengan istri saya. Saya ada keinginan untuk kuliah lagi, meneruskan untuk ambil S1 pada saat itu. Saya ngomong sama istri saya mendukung, cuman istri saya bilang gini, uangnya dari mana Pak? Saya sampaikan sama istri saya, nanti Tuhan yang siapkan itu. Yang penting kita siapkan dulu, kita melangkah, kalaupun nanti kita salah dalam melangkah, Tuhan nanti akan luruskan. Kita bawa dalam doa. Benar, saya ambil langkah itu, saya putuskan untuk kuliah. Saya kuliah, saya baru mau mulai kuliah, saya dapat promosi pada saat itu. Dan puji Tuhan pada saat itu ditawari juga. Tentu saja ada tunjangan jabatan yang diberikan. Dan pada saat itu tunjangan yang diberikan per bulan itu adalah nilainya sama persis. Bahkan ada lebihnya sedikit dengan uang kuliah saya. Saya pikir Tuhan menjawabnya dengan hal-hal yang dengan waktu yang tepat. Dan tidak pernah kita duga. Saya bilang Tuhan kasih kita hal yang nggak pernah kita duga kan, nggak pernah kita impikan kan. Saya jalani, saya sambil kuliah, mulai tahun 2014, 2015 itu saya mulai, selesai di tahun 2019. Jadi sekarang saya sudah selesaikan itu semua, saya sudah selesaikan pendidikan saya dengan hasil yang baik, dengan tepat waktu.
Sekarang saya tentu saja sudah dapat memilih pekerjaan yang saya mau. Saya punya bargain power untuk bernegosiasi di awal. Saya bisa sampaikan bahwa saya pengen libur dan Sabtu dan Minggu, saya pengen melayani Tuhan. Tapi di balik itu semua, yang tidak pernah sekalipun saya lewatkan dalam keadaan saya susah, dalam keadaan saya nggak berkecukupan, bahkan kekurangan, perpuluhan. Itu dalam kunci dalam yang saya lakukan. Saya selalu istri sama istri. Ketika saya terima gaji saya selalu bilang, maaf, perpuluhan harus kita asingkan. Dengan setia sama Tuhan, yang pokoknya hal-hal yang di luar nalar kita lah, di luar kemampuan kita, Tuhan mampukan itu. Tuhan beri kekuatan. Ketika kita nggak punya kekuatan, memang lututlah yang harus kita gunakan untuk bertelut, berdoa, meminta sama Tuhan. Tuhan berikan itu. Bahkan ketika kita merasa kita udah jatuh, kita udah merasa nggak mampu, nggak kuat, Tuhan mampukan itu. Dan saya ingin percaya ketika seperti bola lah, ketika bola mau dinaikkan ke atas, dilambungkan ke atas, ketika dia dihempaskan ke bawah makin keras, dia akan melambung semakin tinggi. Begitulah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Hal yang di luar kemampuan kita, Tuhan mampukan. Terima kasih.